Homer adalah salah satu tokoh terpenting di Yunani kuno. Ia adalah penyair epik Yunani dan penyampai mitologi Yunani. Kontribusinya terhadap kebudayaan Yunani sangat besar karena dua puisinya yang paling terkenal, Iliad dan Odyssey. Bagi orang Yunani kuno, karya-karya Homer sama pentingnya dengan kitab suci. Ironisnya, banyak pakar yang mempertanyakan apakah Homer itu nyata atau tidak. Apakah ada bukti keberadaannya? Alasan meragukan keberadaan Homer. Alasan utama beberapa ilmuwan meragukan keberadaan Homer adalah karena kurangnya bukti kontemporer. Kebanyakan ahli percaya bahwa Homer diperkirakan hidup pada abad ke-8 atau bahkan ke-9 sebelum Masehi. Sedangkan referensi pertama tentang Homer tampaknya berasal dari akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Ini terjadi antara 1 dan 2 abad setelah masa hidupnya. Kesenjangan ini dipandang terlalu besar bagi para ilmuwan untuk yakin bahwa ia benar-benar ada. Seorang sejarawan mengemukakan argumen yang berbeda. Adam Nicholson berpendapat bahwa Iliad dan Odyssey menunjukkan tanda-tanda berasal dari sekitar 1000 tahun lebih awal dari saat Homer diperkirakan hidup. Ini berarti bahwa Homer tidak mungkin menjadi penulisnya, karena satu-satunya kontribusi Homer terhadap sejarah adalah sebagai penulis puisi-puisi itu. Argumen lainnya adalah adanya bukti bahwa Iliad dan Odyssey tidak memiliki penulis yang sama. Artinya Homer hanyalah sebuah fiksi yang diciptakan untuk menjelaskan secara apik keberadaan kedua puisi itu. Masalah kapan Homer benar-benar hidup. Isu utama yang terlibat dalam perdebatan ini adalah kapan Homer sang penyampai mitologi Yunani benar-benar hidup. Herodotus menyatakan bahwa Homer hidup tidak lebih dari 400 tahun sebelum zamannya. Itu berarti Homer berada pada abad ke-9 sebelum Masehi. Namun perhatikan bahwa dia mengatakan tidak lebih dari jangka waktu itu. Artinya ini adalah batas atas. Beberapa ahli berpendapat bahwa Herodotus mempunyai informasi bahwa Homer hidup 10 generasi sebelum zamannya, dan bahwa ia menggunakan batas atas 40 tahun per generasi dalam perhitungannya. Perkiraan yang lebih realistis adalah 25 tahun per generasi yang menempatkan Homer di sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Beberapa sejarawan kuno lainnya secara eksplisit menempatkan Homer pada era ini, atau bahkan beberapa saat kemudian. Itu berarti Homer berada pada abad ke-7 sebelum Masehi. Penulis abad ke-4 sebelum Masehi, Theopompus, dan penulis abad ke-3 sebelum Masehi, Euporion, juga mendukung tanggal itu. Ini berarti bahwa referensi paling awal tentang Homer dari akhir abad ke-7 sebelum Masehi sebenarnya adalah referensi yang hampir kontemporer. Ini berarti bahwa kita dapat mempercayai keandalannya. Kapan Iliad dan Odyssey ditulis? Homer tidak mungkin orang yang menulis Iliad dan Odyssey jika puisi-puisi itu benar-benar berasal dari lebih dari 1000 tahun sebelum Homer diperkirakan hidup. Namun, kasus yang dikemukakan oleh sejarawan seperti Adam Nicholson sangatlah lemah. Mereka menunjukkan bahwa puisi-puisi ini mengandung kemiripan tertentu dengan cerita-cerita yang ditemukan di seluruh Eropa, yang menunjukkan bahwa puisi-puisi itu berasal dari ribuan tahun yang lalu. Namun, keberatan ini dapat dengan mudah dijelaskan. Homer bisa saja menggunakan motif dan kiasan yang familiar baginya. Motif-motif ini mungkin berasal ribuan tahun sebelum masa hidup Homer, tetapi itu tidak berarti bahwa puisi-puisi itu juga demikian. Mungkinkah Homer adalah penulis tunggal Iliad dan Odyssey? Faktanya masih banyak perdebatan mengenai hal ini. Bagaimanapun, ini bukanlah kasus yang tertutup. Masing-masing pakar mempunyai pendapat yang berbeda. Alasan utama mengapa beberapa ilmuwan berpendapat bahwa puisi-puisi itu mungkin ditulis oleh orang yang berbeda adalah karena perbedaan antara kedua puisi itu. Ada perbedaan dalam cara puisi-puisi itu menyajikan hal-hal tertentu. Misalnya, Iliad tampaknya menyajikan pandangan positif terhadap bangsa Fenisia, sedangkan Odyssey nampaknya menyajikan pandangan negatif terhadap mereka. Puisi pertama juga menyajikan sikap Achilles tentang kematian dalam mitologi Yunani dengan cara yang sangat berbeda dengan puisi kedua. Namun perbedaan-perbedaan itu bukanlah hal yang tidak bisa didamaikan.
Perbedaan sudut pandang yang nyata dapat dengan mudah dijelaskan karena konteks yang berbeda. Dalam Iliad, Homer berfokus pada kejayaan barang-barang Venesia yang digunakan oleh karakter tertentu. Jelas, masuk akal jika Homer mengagungkan benda-benda yang digunakan oleh para pahlawan dalam mitologi Yunani. Namun dalam Odyssey, yaitu cerita tentang pelayaran, persaingan antara orang-orang Yunani dan Venesia, di laut jelas akan lebih relevan. Yang penting kedua puisi itu menampilkan gaya bahasa yang sama. Selain itu, para ahli telah menunjukkan bahwa bahasa kedua puisi itu berasal dari zaman yang sama. Kedua fakta ini mendukung gagasan bahwa keduanya mungkin mempunyai penulis yang sama juga. Bagaimanapun, ini adalah pertanyaan yang masih diperdebatkan oleh para ilmuwan hingga saat ini.